Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harsyatus Zakia dengan NIM belakang 18 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang tahammul wa ada dan al-jarh wa ta'dil. Saya akan menerangkan tentang tahammul wa ada, di mana tahammul wa ada terdiri dari dua kata, yaitu tahammul yang berarti proses penelitian hadis dari guru oleh seorang murid, dan ada yang berarti proses penyampaian atau periwayatan kembali hadis oleh murid kepada orang lain. Nah, macam-macam tahammul wa ada diantaranya adalah as-sama', yaitu mendengar dari gurunya langsung. Yang kedua, al-qiraah, yaitu murid membaca hadis di depan guru. Yang ketiga, al-ijazah, yaitu guru memberikan izin meriwayatkan hadis yang dibacakan atau tanpa dibacakan. Nah, selanjutnya al-munawalah, yaitu guru memberikan naskah hadis kepada muridnya. Terus al-khitobah, yaitu guru menulis hadis lalu dikirimkan kepada muridnya. Selanjutnya al-i'la, yaitu guru memberitahu kepada murid bahwa hadis tersebut dari dirinya sendiri. Selanjutnya al-wasatiyah, yaitu wasiat untuk meriwayatkan hadis setelah beliau wafat. Selanjutnya yang terakhir yaitu al-wijadah, yaitu menemukan suatu catatan hadis tanpa bertemu langsung dengan gurunya tersebut. Tujuan mempelajari tahammul wa ada ini yaitu untuk menjaga otentitas dan keabsahan hadis dari generasi ke generasi. Dan tahammul wa ada ini juga dapat membangun sanad atau rantai periwayatannya yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil juga terdiri dari dua kata, yaitu al-jarh yang berarti kritikan terhadap perawi karena kelemahan, misalnya kebohongan ataupun pelupa. Yang kedua yaitu al-ta'dil, yang mana berarti penetapan bahwa seseorang perawi adalah perawi yang terpercaya ataukah tidak. Dapat disimpulkan bahwa al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas penilaian terhadap seorang perawi hadis, apakah hadisnya tersebut dapat diterima ataupun ditolak berdasarkan integritas atau al-adalah dan hafalan ataupun dhabtnya. Kriteria dalam al-jarh wa ta'dil juga memiliki beberapa kriteria perawi yang dapat diterima. Di antaranya yaitu harus muslim, balik dan berakal, adil, yang dimana adil tersebut beliau terhindar dari salah satunya adalah dosa-dosa besar ataupun terhindar dari dosa-dosa kecil, atau beliau tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu dobit atau kuat hafalannya ataupun catatannya. Tujuan mempelajari al-jarh wa ta'dil tersebut adalah menyaring hadis-hadis dari kemungkinan hadis tersebut palsu ataukah tidak, dan dapat menentukan kualitas sanad dan kedudukan hadis, yang mana hadis tersebut dapat dilihat apakah hadis itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ataukah hadis maudhu atau hadis palsu. Beberapa ulama juga menerapkan al-jarh wa ta'dil tersebut. Di antaranya adalah Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hambal, Al-Bukhari dan Ibnu Hajar. Disimpulkan dari keterangan ta'dil wa ada dan al-jarh wa ta'dil adalah dua aspek penting dalam ilmu hadis yang berkaitan dengan proses penerimaan dan penyampaian hadis. Ilmu ini sangat penting dalam menjaga validitas dan kemurnian hadis. Keterkaitan antara keduanya menunjukkan betapa detailnya dan betapa telitinya para ulama dalam menjaga ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kita belajar mata kuliah ulumul hadis sangat penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam, karena dapat memberikan dasar keilmuan yang kuat dalam memahami, mengkaji, dan menilai keabsahan hadis sebagai sumber hukum. Dengan penguasaan ilmu hadis, mahasiswa dan juga para
kritis hukum dapat merumuskan hukum keluarga yang tepat, ontektik, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, serta dapat menghindari penggunaan hadis yang lemah atau palsu dalam menetapkan sebuah hukum. Dan dalam pembelajaran ulumul hadis ini memberikan pelajaran yang sangat penting, karena kita juga harus dapat berhati-hati dan juga teliti dalam memahami serta meriwayatkan hadis. Mahasiswa tidak hanya dibekali ilmu teknis tentang sanad dan matan, tetapi juga ditanamkan nilai integritas, amanah ilmiah, serta pikir kritis agar mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan mengamalkan dengan benar dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Sekian penjelasan dari saya, dari awal sampai akhir pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.